Kalau Anda seorang pimpinan di firma hukum, pasti ada satu pertanyaan yang sering banget muncul di kepala. Sebenarnya, berapa sih yang harus kita anggarkan buat pemasaran? Hari ini, kita bukan cuma akan jawab pertanyaan itu, kita akan kasih Anda kerangka kerja strategis buat mengubah pemasaran dari yang tadinya cuma dianggap biaya, jadi mesin pertumbuhan paling kuat untuk firma Anda. Oke, jadi kita bakal bedah 5 area penting. Kita mulai dari standar industri, terus kita masuk ke metrik yang paling penting, yaitu ROI. Setelah itu kita akan pecah biaya per klien, memaksimalkan lifetime value, dan di akhir kita bakal kasih formula pertumbuhan rahasia yang bisa langsung Anda terapkan. Yuk, kita mulai. Ini nih, pertanyaan jutaan dolar ya kan? Sejujurnya, nggak ada satu angka ajaib yang cocok buat semua. Tapi, yang akan kita lakukan beberapa menit ke depan adalah ngasih Anda alat yang pas buat nemuin angka yang tepat untuk firma Anda berdasarkan tujuan spesifik Anda sendiri. Jadi, dari mana kita mulai? Nah, tempat paling bagus buat mulai itu ya dengan lihat apa yang orang lain lakuin. Mari kita tentukan patokan dasar kita dengan standar industri. Angka ini nih yang bakal sering Anda dengar, 10-20% dari pendapatan. Itu patokan umum di industri. Banyak firma berhenti sampai di situ. Tapi kalau Anda mau beneran ngegas pertumbuhan, angka ini cuma titik awan obrolan aja, bukan jawaban akhir. Soalnya persentase itu ya, nggak ada artinya tanpa konteks. Pertanyaan yang sebenarnya itu gini, apa tujuan Anda? Apakah Anda main aman cuma buat mempertahankan posisi? Atau Anda main buat mendominasi pasar? Jawaban Anda atas pertanyaan itu bakal mengubah total cara Anda melihat anggaran ini. Coba dibayangin gini. Kalau tujuan Anda cuma pertumbuhan yang stabil dan bisa diprediksi sekitar 5-10%, ya, anggaran 10-15% mungkin udah cukup. Tapi kalau Anda punya tujuan yang agresif buat merebut pangsa pasar, investasinya juga harus agresif dong. Anggaran Anda harus sejalan dengan ambisi Anda. Nah, sekarang kita masuk ke pergeseran mindset yang paling penting yang bisa Anda lakuin, yaitu berhenti ngelihat marketing sebagai biaya dan mulai ngelihatnya sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan yang bisa diukur. Mindset ini tergambar dengan sempurna di sini. Fokusnya itu geser dari berapa sih biayanya, jadi berapa untungnya. Setiap rupiah yang Anda investasikan dalam pemasaran itu harus kerja keras buat firma Anda. Intinya gini, setiap rupiah yang masuk ke anggaran marketing harus diperlakukan kayak investasi yang nuntut imbal hasil. Kalau ada kampanye atau strategi yang nggak ngasih ROI positif, ya harus dipertanyakan, diubah, atau ya stop aja. Sesimpel itu. Oke, kita udah tahu harus fokus ke ROI. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi dan kita lihat metrik yang ngasih tahu kita seefisien apa sih kita dalam ngasilin ROI itu. Ini angka yang Anda harus tahu luar kepala, biaya per akuisisi atau CPA. Berapa sih ongkos yang Anda keluarin buat dapatin satu klien baru? Tahu angka ini tuh bedanya antara Anda bisa ngendaliin profitabilitas atau cuma main tebak-tebakan. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Anggap aja rata-rata satu kasus itu ngasilin pendapatan 50 juta rupiah. Terus, Anda ngabisin 10 juta rupiah buat marketing demi dapetin kasus itu. Nah, berarti CPA Anda itu 20%. Matematikanya simpel, tapi ini yang nentuin profitabilitas. Nah, ini dia kuncinya. Setiap efisiensi yang Anda ciptakan dalam pemasaran, setiap persen penurunan CPA Anda, itu langsung masuk ke keuntungan bersih firma. Jadi, melacak dan menekan CPA adalah salah satu cara tercepat untuk meningkatkan profitabilitas. Terus, gimana caranya biar biaya akuisisi tadi kerjanya lebih keras lagi buat kita? Jawabannya ada di perubahan cara pikir. Dari yang tadinya mikirin satu transaksi aja, jadi mikirin hubungan jangka panjang. Disinilah letak keuntungan yang sebenarnya, LTV, atau Client Lifetime Value. Ini benar-benar ngubah permainan. Anda bukan lagi cuma dapat satu kasus, Anda dapat klien yang bisa ngasilin pendapatan berkali-kali. Dan ini bikin nilai investasi marketing awal Anda jadi naik drastis. Firma hukum yang cuma layanin klien sekali terus udah, itu sangat gak efisien dari sisi marketing. Dengan memperluas layanan Anda buat klien yang udah ada, Anda sebenarnya dapat bisnis baru dengan biaya akuisisi 0. Itu langsung nge-boost ROI marketing Anda gede-gedean. Oke, sekarang kita gabungin semuanya. Bagian terakhir ini adalah tentang sebuah formula simple yang bisa Anda pakai buat mengubah semua matriks tadi jadi mesin pertumbuhan yang bisa diprediksi untuk firma Anda. Prinsip intinya ini, marketing itu bukan cuma pasang iklan terus berharap, bukan. Marketing itu adalah alat untuk menciptakan pertumbuhan yang terencana dan bisa diprediksi. Anda investasi X supaya bisa ngasilin Y secara sengaja. Dan formulanya itu simple, namanya aturan 2X. Pertumbuhan pendapatan tahunan Anda itu harusnya ditargetin kali 2 kali lipat dari persentase pendapatan yang Anda investasikan buat marketing.
Jadi, kalau Anda invest 10% dari pendapatan, ya Anda harus targetin pertumbuhan 20%. Kalau invest 20%, targetnya 40%. Anggap aja aturan ini kayak alat diagnosis. Ini adalah cara cepat buat ngecek kesehatan marketing Anda. Kalau Anda nggak nyampe angka 2x itu tandanya. Itu berarti ada sesuatu yang harus dicek lagi. Entah itu target audiensnya, pesannya, atau efisiensi operasional dari kampanye Anda. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Setelah kita ngerti soal ROI, CPA, LTV, dan aturan 2X, jawabannya harusnya udah jelas banget kan? Anggaran pemasaran Anda itu bukan biaya, tapi itu adalah investasi paling kuat dan terkendali yang bisa Anda lakukan untuk masa depan firma Anda.